Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 18060276 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Permainan Cepat Berbantuan Media Kartu Soal menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 6 SD. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini, yang pertama adalah media pembelajaran merupakan salah satu komponen dari kegiatan belajar mengajar. Selain itu, fungsi dari media pembelajaran yaitu sebagai jembatan antara materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Selain itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, maka diperlukan metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jika melihat dari kondisi sekarang, kemampuan berpikir peserta didik masih terbilang rendah. Pembelajaran juga masih dilakukan secara monoton atau biasa kita ketahui dengan teacher center, sehingga peserta didik menjadi kurang berkembang dalam kemampuan berpikir. Sejalan dengan itu, menurut hasil studi dari Tense in International Mathematics in Science pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 3 terbawah dari 32 negara dengan perolehan skor yaitu 406 dari skor yang seharusnya diperoleh itu adalah 500. Sedangkan menurut artikel dalam Detik News 2019, Indonesia berada pada peringkat 46 dari 51 negara yang berpartisipasi dengan perolehan skor yaitu 397. Dalam hasil studi dari kedua penelitian tersebut, maka dapat dipastikan bahwa dengan uji kemampuan, peserta didik di Indonesia masih kurang dalam kemampuan berpikirnya seperti dalam kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, salah satunya adalah kemampuan berpikir kreatif. Melihat dari kondisi yang terjadi, maka peneliti akhirnya mengambil solusi, yaitu salah satunya dengan mengembangkan sistem permainan yang dilakukan secara tatap muka, walaupun saat itu tatap muka yang dilakukan masih pembelajaran tatap muka secara terbatas, tetapi dengan selingnya waktu maka peneliti melakukan pengembangan permainan yang dinamakan dengan permainan cepat-cepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik berbantuan dengan media pembelajaran yaitu kartu soal yang menjadi patokan dari model pembelajaran Teams Games Turnamen TGT untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang terdiri dari pertama adalah untuk mengetahui proses pengembangan permainan cepat-cepat berbantuan media kartu soal menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT. Yang kedua, untuk menguji kelayakan permainan cepat-cepat berbantuan media kartu soal menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan permainan cepat-cepat berbantuan media kartu soal menggunakan model Teams Games.
Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui adanya peningkatan pembelajaran kelas 6 SD yang menggunakan permainan cepat, berbantuan media kartu soal, menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT. Namun, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Lead Research and Development atau R&D. Pengertian dari R&D itu sendiri adalah merupakan jenis penelitian yang mengembangkan dan menguji sebuah produk pendidikan. Produk yang dikembangkan yaitu adalah permainan cepat tepat berbantuan media kartu soal menggunakan model Teams Games Turnamen atau TGT. Produk ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Pun jumlah siswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 32 siswa kelas 6B yang berlokasi di SDN 1 Kertamulia pada Malang. Instrumen penelitian yang digunakan yang pertama adalah catatan lapangan. Catatan lapangan berfungsi untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan produk permainan cepat tepat dan media pembelajaran kartu soal yang digunakan pada saat penelitian. Jadi catatan lapangan ini berisi tentang proses dari awal bagaimana produk itu dirancang dan juga bagaimana pembuatan dari media pembelajaran kartu soal. Yang kedua ada lembar validasi. Lembar validasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lembar validasi media dan juga lembar validasi materi. Pada lembar validasi media itu dilakukan pada dua tahapan. Yang pertama itu pada uji terbatas dan yang kedua pada uji luas. Lembar validasi media berfungsi untuk mengetahui valid atau tidaknya, layak atau tidaknya media tersebut digunakan pada saat penelitian. Dan juga pada lembar validasi materi berfungsi untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya materi tersebut digunakan pada saat penelitian. Yang ketiga ada angket. Angket berfungsi untuk mengetahui respon peserta didik yang pembelajarannya menggunakan permainan cepat tepat menggunakan media kartu soal. Angket ini dilakukan pada dua tahapan, yaitu pada uji terbatas dengan jumlah siswa yang berpartisipasi yaitu 10 orang dan pada uji luas dengan jumlah siswa yang berpartisipasi yaitu 30 orang. Yang keempat ada instrumen tes yang berisi soal-soal dengan tujuan untuk mengetahui adanya peningkatan pada kemampuan berpikir kreatif siswa yang dilakukan pada dua tahapan. Yang pertama yaitu pada uji terbatas dengan jumlah siswa yang berpartisipasi yaitu 10 orang siswa dan pada uji luas dengan jumlah siswa yang berpartisipasi yaitu 30 orang. Ini adalah rancangan produk permainan cepat tepat berbantuan media kartu soal. Di sini sebelum dilakukannya penelitian, maka peneliti melakukan rancangan sebuah produk. Produknya adalah produk. Jadi di sini peneliti itu adalah memberikan nama pada salah satu produk yang dikembangkan pada metode permainan yang diberi nama dalam permainan cepat tepat. Adapun pengertian dari permainan ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan jumlah siswa yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa yang berpartisipasi dan dibentuk secara heterogen untuk bekerja sama dalam memperoleh skor yang tinggi. Adapun tujuan dari pengembangan produk ini adalah memotivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran karena suasana pembelajaran akan terasa lebih. Lalu manfaatnya adalah digunakan pada materi pembelajaran yang lain,
sedangkan pada penelitian itu materi yang diambil adalah materi sedangkan dapat digunakan juga pada mata pelajaran. Selain itu, peneliti juga merancang atau menyusun langkah-langkah serta peraturan apa saja yang harus dilakukan pada saat penerapan permainan cepat. Selanjutnya adalah buatan dari media pembelajaran visual yang digunakan dari alat dan bahan bekas seperti kardus bekas, lalu merancang atau mendesain kartu soal yang dibuat dari aplikasi Canva, lalu di print out dan diaplikasikan dalam kardus bekas tersebut. Sintaks atau langkah-langkah dari model pembelajaran Tips Games Turnamen. Yang pertama adalah penyajian kelas. Pada saat penyajian kelas ini adalah guru menyampaikan informasi dan materi yang diperlukan dalam pembelajaran, seperti bagaimana langkah-langkah melakukan permainannya, peraturan dalam permainannya, lalu materi apa yang akan dipelajari menggunakan metode permainan. Yang kedua itu teams. Di sini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang bersifat heterogen. Nah, di sini guru membagi siswa menjadi 4 sampai 5 orang siswa yang dibentuk secara acak dan berdasarkan kemampuan berpikirnya hanya disamakan dalam jenis kelamin. Jadi siswa perempuan satu kelompok dengan siswa perempuan, siswa laki-laki satu kelompok dengan siswa laki-laki agar permainan dilakukan menjadi lebih nyaman. Lalu yang ketiga itu ada games. Di sini guru berperan sebagai pembimbing ketika peserta didik menjawab pertanyaan dalam games. Jadi di sini guru memantau bagaimana jalannya permainan dengan menetapkan agar permainan berjalan sesuai dengan peraturan dan langkah yang sudah ditetapkan. Turnamen. Di sini guru mengadakan kompetisi antara tim dan memberikan skor yang tinggi kepada tim yang dapat menjawab atau mendeskripsikan kembali materi dengan sempurna. Lalu yang terakhir ada recognition teams, yaitu adalah pemberian reward kepada teams yang memperoleh skor yang tinggi. Nah, dalam reward ini dapat berupa nilai, poin, ataupun hadiah yang diberikan kepada. Selanjutnya adalah mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan produk. Dapat dilihat dari diagram bottom bahwa terdapat 8 pernyataan yang dilakukan pada 2 tahapan, yaitu pada kelas uji terbatas dan pada kelas uji luas. Pada pernyataan pertama, respon yang diberikan siswa pada uji terbatas yaitu 100% dan dalam kategori sangat baik. Lalu pada uji luas itu respon yang diberikan itu adalah 96%. Pada pernyataan kedua di kelas uji terbatas diperoleh respon yaitu 80% dan pada uji luas diperoleh skor yaitu 96%. Pada pernyataan ketiga, respon yang diberikan pada uji luas yaitu 80% dan respon yang diberikan pada kelas uji luas yaitu 93%. Dan pada pernyataan keempat, di kedua kelas itu respon yang diberikan itu adalah 100% dan dalam kategori sangat baik. Lalu pada pernyataan kelima itu kelas uji terbatas, respon yang diberikan adalah 100%
dan pada uji luas itu ada 90%. Lalu pada pernyataan ke-6 di kelas uji terbatas, skor yang diperoleh adalah 90% dan pada uji luas skor yang diperoleh adalah 96%. Pada pernyataan 7, respon yang diberikan juga dalam kategori sangat baik karena kedua kelas itu skornya adalah 100%. Lalu pada pernyataan 8 itu kedua kelas pada uji terbatas dan uji luas skor yang diperolehnya yaitu 18. Pada penelitian kemarin, kendala yang ditemukan itu dua. Yang pertama adalah kondisi kelas menjadi lebih tidak terkendali karena pada metode pembelajaran ini siswa menjadi lebih aktif dan sangat bersemangat sehingga terkadang instruksi yang diberikan oleh guru itu tidak terlalu dihiraukan oleh siswa. Yang kedua, media pembelajaran sempat rusak setelah uji terbatas. Karena media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran dalam bentuk konkret, dalam bentuk nyata, sehingga terkadang siswa tidak dapat menjaga media pembelajaran tersebut dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan uji luas, media pembelajaran tersebut harus diperbaiki dan adanya perbaikan dalam desain dan sebagainya agar dapat digunakan pada saat penelitian di uji luas. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil olah data, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan berpikir siswa. Hal ini dibuktikan dari hasil instrumen tes yang dilakukan pada uji terbatas dan pada uji luas. Sehingga hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan. Lalu yang kedua adalah siswa menjadi lebih antusias dan respon yang diberikan juga cukup baik. Karena pada pembelajaran ini metode yang digunakan adalah metode bermain sambil belajar sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dan pembelajaran di kelas juga menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah produk yang dikembangkan dapat menjadi alternatif guru di sekolah dalam mengajar. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah permainan cepat-cepat sehingga produk ini tidak hanya dapat digunakan pada jenjang sekolah dasar, tetapi juga dapat digunakan pada jenjang sekolah yang lainnya, seperti SMP, SMA, informal, dan sebagainya. Adapun metode permainan ini tidak hanya digunakan dalam mata pelajaran IPS saja, tetapi dapat juga digunakan pada mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu, metode ini atau produk ini dapat dijadikan sebagai alternatif guru dalam melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.